Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Yohanes 6, ayat 1 hingga 15, beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya awali dengan pertanyaan, mengapa kita mengikut Yesus? Pertanyaan ini harus benar-benar kita pikirkan dan renungkan di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Sekarang kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Di ayat 2 dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Motivasi dan tujuan orang banyak mengikut dia adalah karena mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang sakit. Dan kita bisa melihat pada akhir ayat 15 ini, bagaimana melalui mukjizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak itu berencana membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia seorang raja. Seandainya apa yang dilakukan oleh Yesus melalui mukjizat itu terjadi pada saat ini, tentu ini akan menjadi berita yang besar atau viral, sehingga Yesus akan diberitakan di media massa, media elektronik, dan media sosial, dan tentunya akan mengundang orang banyak datang kepadanya
Apakah hanya untuk melihatnya atau mencari tahu bagaimana cara Yesus melakukan mukjizat, atau orang datang dengan membawa kesusahan dan sakit penyakitnya untuk dapat diobati? Karena memang pada dasarnya semua orang tidak terkecuali tidak ingin menderita sakit penyakit, tidak ingin ditimpa kesusahan dan penderitaan, sehingga orang akan melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk bebas dari penderitaan dan kesusahan itu. Di satu sisi, ini jugalah yang kita harapkan sebagai orang percaya kepada Yesus, sehingga kita berkumpul dan beribadah di gereja kita untuk bertemu dengan Tuhan yang kita sembah, dengan membawa semua kekhawatiran, pergumulan, sakit, dan permohonan kita. Kiranya melalui kasih karunia-Nya kita disembuhkan, dipulihkan, dan disertai di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, seandainya harapan-harapan itu belum terjawab, terpenuhi, dan belum kita raih di dalam kehidupan kita, apakah kita akan meninggalkan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi ragu akan kuasa dan penyertaan-Nya? Itulah sebabnya pertanyaan tadi saya sampaikan. Mengapa kita mengikut Yesus? Atau apa yang menjadi motivasi dan dasar kita mengikut Dia? Supaya kita mengerti bahwa mengikut dan percaya kepada Yesus tidak secara otomatis membuat kita terbebas dari segala pergumulan. Tetapi di dalam Yesus ada kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Coba kita bayangkan situasi pada saat itu. 5.000 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Dan kita diperhadapkan pada situasi pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Filipus. Biasanya, sikap yang akan terjadi adalah ketika orang lain lapar dan menderita, orang cenderung cuek, sebab itu bukan urusan kita, dan perut juga bukan perut kita. Saat menderita dan lapar, mustahil orang lain mau dan berani menunjukkan makanan yang ada padanya. Di samping membahayakan dirinya juga, sikap itu juga bisa membuatnya mati kelaparan, sebab makanan yang ada padanya bisa juga menjadi objek kejahatan orang lain. Kadang-kadang mendadak kita menjadi merasa tidak memiliki kemampuan ketika disodori sebuah situasi dan pilihan untuk melakukan sesuatu atau untuk membantu orang lain. Sering sekali ada 1001 alasan yang membenarkan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu itu atau tidak membantu orang lain. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Filipus berusaha untuk menjawab pertanyaan Yesus dengan hitung-hitungan matematikanya. Dan inilah yang sering terjadi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Secara manusiawi, pikiran kita akan kita pergunakan untuk melihat, menilai, mencari jalan keluar di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, sering membawa kita kepada jalan buntu. Dan sering sekali kita mengesampingkan kuasa, kasih, dan cara Tuhan yang luar biasa yang bisa menolong kita dari berbagai pergumulan dan persoalan hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, cobalah untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, si Andreas, saudara Simon Petrus berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Melalui seorang anak kecil, Yesus ingin mengarahkan murid-muridnya dan kita untuk mampu melihat potensi terkecil yang ada pada diri kita.
apa yang mereka miliki untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Yesus menghargai potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita melihat bagaimana seorang anak kecil, sekali lagi seorang anak kecil, dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Masalahnya bukan pada kemampuan, tetapi pada kemauan kita untuk memberi hati dan untuk peduli. Tuhan menuntut kita untuk memberikan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada, tetapi Ia menuntut apa yang ada untuk diserahkan kepadanya. Apa yang ada dari anak kecil tadi? 5 roti dan 2 ikan. Itulah yang ada, dan itulah yang diberikan kepada Yesus. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekarang apa yang ada dalam hidup kita? Apa yang bisa kita berikan? Yang ada itu, yang sedikit itu, itulah yang kita berikan. Itulah yang kita serahkan kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan, kemudian dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang ada di situ. Apakah kita memahami cara kerjanya atau tidak, itu bukan masalah. Bagaimana Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan ini menjadi jumlah yang sangat banyak. Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Dia ingin memungkinkan seorang wanita mandul untuk memiliki anak, itu merupakan hal yang mudah baginya untuk dilakukan. Jika Dia ingin seorang perawan untuk memiliki anak, itu juga merupakan hal yang mudah baginya untuk dilakukan. Jika Dia ingin memisahkan Laut Merah, jika Dia ingin membangkitkan orang dari antara orang mati, jika Dia ingin memberikan makan 5.000 dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, itu juga adalah hal yang mudah baginya untuk dilakukan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, topik minggu kita mengatakan, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Tentunya ada banyak sekali yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, semua yang kita butuhkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita rindukan ada di dalam tangan pengasihan-Nya. Kita hanya berserah kepada Tuhan dan mengimani bahwa dengan caranya yang luar biasa, Dia akan menolong dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Ia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.